Halo anak-anak, kita lanjutkan pelajaran hari ini, ilmu pengetahuan sosial. Tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sumber daya alam terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat diolah kembali. Contohnya, kita bisa menanam sayuran dan buah-buahan. Kita juga bisa beternak ayam untuk mendapatkan daging dan telurnya. Bisa juga beternak hewan-hewan ternak lainnya. Yang kedua, sumber daya alam tidak terbarukan adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan memerlukan waktu untuk mengolahnya kembali. Contohnya, ketika kita melakukan penambangan minyak bumi, juga melakukan penambangan emas, perlu waktu yang lama. Dan karena jumlahnya terbatas, maka kita harus hemat dalam mengelolanya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama, sumber daya alam hayati atau biotik berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Contoh hewan yang dapat kita ternak atau yang disebut dengan sumber daya alam hewani seperti ayam, kambing, bebek, sapi, kerbau, domba, babi, dan kuda. Atau sumber daya alam nabati seperti buah-buahan dan sayuran. Contohnya ada pisang, jeruk, anggur, wortel, brokoli, tomat, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati atau abiotik berasal dari benda-benda mati seperti tanah, air, batuan, dan barang tambang. Sumber daya alam laut dan pemanfaatannya. Yang pertama, budidaya perikanan seperti tambak udang, tambak bandeng, dan kerang mutiara. Sumber daya alam yang kedua dan pemanfaatannya adalah industri garam dengan cara menguapkan air laut dengan bantuan sinar matahari. Sumber daya alam laut dan pemanfaatannya yang ketiga adalah pariwisata, pantai, dan keindahan taman laut yang ada di Indonesia. Sumber daya alam laut yang keempat dan pemanfaatannya adalah rumput laut sebagai sumber makanan kaya serat, bahan baku pembuatan agar-agar, dan penyedap makanan. Sumber daya alam laut yang kelima dan pemanfaatannya adalah mutiara sebagai barang ekspor bernilai ekonomi tinggi. Nah, inilah materi IPS tema 2 subtema 1 tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya, serta sumber daya alam laut dan pemanfaatannya. Sekarang kerjakan dengan baik. Bagaimana cara pembuatan bahan makanan?
Pada video ini ada potongan-potongan kertas yang berisi proses pembuatan makanan pokok masyarakat. Potongan kertas tersebut belumlah berurut, maka anak-anak coba urutkan. Setelah anak-anak mengurutkan, bacakan urutan kalimat cara pembuatan bahan makanan. Baca dengan baik sesuai tanda baca dan kirim videonya ketika anak-anak membaca urutan cara pembuatan bahan makanan dengan benar. Video dikirimkan batas akhirnya pukul 7 malam. Ingat, jangan menunda-nunda tugas agar tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru tidak menumpuk. Tetap semangat belajar dari rumah dan salam sehat selalu.